Halo teman-teman, kembali lagi kita dengan pembahasan soal untuk persiapan ujian sekolah. Kali ini sudah sampai di nomor 6, melanjutkan pembahasan pada video saya sebelumnya. Nomor 6 ini adalah sistem persamaan linier dua variabel. Nah, di sini terdapat dua persamaan yang sebelumnya perlu kita sederhanakan terlebih dahulu. Persamaan yang pertama, di situ tertulis X ditambah 5 kemudian dibagi 7 ditambah dengan 2Y ditambah 5 dibagi dengan 6 sama dengan 2. Nah, kita bisa sederhanakan bentuk ini dengan cara kita samakan dulu dengan penyebutnya. Ini ada 7, ada 6, dan di sini sebenarnya ada 1 ya. Nah, kita harus mencari kelipatan 7, 6, dan 1. Maka kelipatannya adalah 42, betul sekali. Nah, kalau menjadikan 42, maka yang 7 harus kita kali 6. Maka kalau bawah kali 6, maka pembilang juga harus kita kali 6. Lalu di sini 6 kita kali 7 biar jadi 42. Maka untuk pembilangnya juga harus kita kali 7. Kemudian di sini ada 1 biar jadi 42 juga kita kali dengan 42. Maka pembilangnya kita kali dengan 42. Oke, nah dari sini penyebutnya sekarang sudah sama ya, yaitu 42, bisa kita hilangkan saja. Maka tinggal kita operasikan pembilangnya, 6X ditambah 30 ditambah 14Y ditambah 35 sama dengan 84. Kita operasikan dulu, sederhanakan. 6X ditambah 14Y sama dengan 84. Nanti 30 dengan 35 adalah 65, dikurang ya, dikurang dengan 65. Maka dapatlah 6X plus 14Y sama dengan ini adalah 19. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua kita sederhanakan juga. Di situ ada 3X dikurang 1 dibagi 5 kemudian ditambah dengan 6Y ditambah 1 dibagi 2 akan sama dengan 3. Kita samakan penyebutnya. Di sini ada penyebut 5, 2, dan di sini 1 ya. Maka kita kalikan 2 biar jadi 10 semua ya. Kita kelipatan 5, 2, 1 adalah 10. Kita kali 2, maka di sini jadi kali 2 juga. Kalau 2 biar jadi 10 kali 5, maka ini pembilang kali 5 juga. 1 jadi 10, jadi kali 10, atas kali 10 juga. Oke, jadi penyebutnya sekarang sudah sama, 10. Kita bisa hilangkan. Pembilangnya kita operasikan, 6X min 2 ditambah 30Y plus 5 sama dengan 30. Kita sederhanakan lagi, 6X ditambah 30Y sama dengan min 2 dengan 5, 3 dikurangkan dengan 30 jadi 27. Oke, di sini kita dapat persamaan yang kedua. Nah, kita lihat pertanyaannya. Di soalnya mengatakan X min 4Y. Maka kita harus menemukan berapakah nilai X dan berapakah nilai Y. Kita sudah punya dua persamaan yang sudah sederhana. Kita tinggal mengeliminasi kedua persamaan itu. Persamaan pertama, 6X plus 14Y sama dengan 19. Persamaan keduanya, 6X plus 30Y sama dengan 27. Kita bisa eliminasi, kebetulan sini X nya sudah sama, yaitu 6. Kita kurang ya, 6X kurang 6X habis. Ini boleh bawah kurang atas ya, biar menghindari minus. Jadi 30 kurang 14 itu adalah 16 ya, 16Y. 27 kurang 19 adalah 8. Dari sini Y sama dengan 8 per 16 atau setara dengan 1/2. Oke, di sini kita sudah mendapatkan nilai Y nya, yaitu 1/2. Sekarang kita dapatkan nilai X nya. Kita substitusikan 1/2 ke persamaan 1 atau kedua. Mungkin sederhanakan lebih sederhana ke persamaan 1 kali ya. Jadi ke persamaan 1 aja. 6X plus 14, Y nya diganti 1/2
sama dengan 19. Ini 14 dibagi 2 ya, 7. Jadi 6x ditambah 7 sama dengan 19, pindah ruas 7-nya, 19 dikurang 7. Jadi 6x sama dengan 12. Itu berarti x-nya sama dengan 2. Nah, kita dapatkan x-nya sekarang sama dengan 2, maka kita jawab sekarang pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah x min 4y, x-nya kita ganti 2 dikurang 4, y-nya adalah 1/2, maka ini habis jadi 2, maka didapat 2 kurang 2 alias 0. Kita lanjut ke nomor 7. Nah, nomor 7 ini masih sistem persamaan linear 2 variabel. Hanya saja di sini bentuknya agak lain. Variabelnya letaknya berada di bawah ya. Nah, untuk soal yang seperti ini, maka langkah penyelesaiannya adalah kita memisalkan ya. Kita memisalkan di situ ada bentuk 6/x, ada 3/y. Nah, kita misalkan bahwa A itu adalah 1/x. A adalah 1/x. Lalu misalkan lagi B adalah yang 1/y. Maka untuk persamaan yang pertama 6/x ya, 6/x, maka 1/x-nya diganti dengan A, maka jadinya 6A. Ditambah 3/y ya, 3/y maka menjadi 3B sama dengan 7. Kemudian persamaan keduanya 3/x jadi 3A ditambah 9/y sama dengan 9B sama dengan 11. Nah, persamaannya menjadi lebih sederhana. Kemudian dari persamaan ini kita bisa tentukan terlebih dahulu nilai A dan B-nya ya. Mungkin kita ini bebas ya, mau menyelesaikan, mau menghilangkan A atau B. Misalkan kita menghilangkan B, maka di sini ada 9 dan di sini ada 3, maka kita harus menyamakannya. Yang bagian atas kita kali dengan 3 biar jadi 9, kemudian persamaan yang keduanya kita kali 1 saja. Maka diperoleh di situ nanti akan ada 18A ditambah 9B sama dengan 21. Lalu untuk persamaan keduanya karena dikali 1 maka masih tetap 3A ditambah 9B sama dengan 11. Nah, dua persamaan ini sekarang koefisien B sudah sama-sama 9, kita bisa mengeliminasi dengan cara dikurang ya, biar hilang. Maka ini jadi 15A, yang B nya habis. Kemudian untuk yang ini jadinya 10 ya. Oke, jadinya 10. Maka didapatkan nilai A sama dengan 10 yang dibagi dengan 15. Kalau disederhanakan sama juga dibagi 5 ya, 2/3. Ini adalah nilai A. Nah, kemudian kita bisa mencari nilai B. Nah, nilai A ini coba disubstitusikan bisa ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Misalkan kita pilih persamaan 2. Jadi 3A, A-nya itu 2/3 ditambah 9B sama dengan 11 ya. Ini 3-nya habis dulu. Nah, jadi 2 pindah ruas saja. Jadi nanti 9B sama dengan 11 dikurang 2, 9, maka ketemu B-nya 9 dibagi 9 sama dengan 1 ya. Nah, A dan B sudah kita temukan. Sekarang kita akan mencari nilai X dan Y-nya ya. Karena di dalam soal ini yang ditanyakan adalah nilai X dan nilai Y-nya. Nah, dari A dan B yang kita temukan, kita kembalikan lagi bahwa A tadi kan 1/x, sedangkan A kita mendapatkan nilai 2/3. Maka nanti artinya 1/x itu sama dengan 2/3. Maka kalau kita balik ya, maka x/1 atau x sama dengan 3/2. Oke, x-nya kita dapatkan 3/2 sama dengan 1,5 ya. Kemudian ini nilai 1/y ya, B tadi adalah 1/y, maka 1/y sama dengan 1, maka kita dapat juga nilai y sama dengan 1 ya. Maka penyelesaiannya x sama dengan 1,5 dan
nilai Y-nya adalah 1. Selanjutnya nomor 8. Nomor 8 ini adalah sistem persamaan, satunya persamaan linear, satunya berupa persamaan kuadrat. Persamaan linearnya tertulis X ditambah Y sama dengan 6, dan persamaan bentuk kuadratnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20. Metode penyelesaian yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan substitusi, ya. Pertama, persamaan linearnya kita nyatakan dalam variabel X atau variabel Y. Di sini saya akan menggunakan Y sama dengan. Jadi saya ubah menjadi Y sama dengan. Kita pindah ruaskan X-nya, maka terdapat 6 min X. Bentuk ini kemudian substitusikan ke persamaan yang kedua. Maka akan diperoleh X kuadrat, Y-nya diganti dengan 6 min X, maka jadi seperti ini. Kemudian sama dengan 20. Kita sederhanakan, kita kuadratkan, X kuadrat ditambah ini depan kuadrat, ya, 36, 2 kali 6 kali min X jadi min 12X, terus min X kuadrat sama dengan plus X kuadrat dikurang 20 sudah sama dengan 0 di sebelah kanan. X kuadrat tambah X kuadrat jadinya 2X kuadrat, kemudian negatif 12X 36 dikurang 20 sama dengan positif 16 sama dengan 0. Kemudian kita bagi 2, maka jadi X kuadrat min 6X ditambah 8 sama dengan 0. Kita cari nilai X-nya dengan pemfaktoran. Kita cari X-nya dengan pemfaktoran, di sini X, di sini X. Maka faktornya adalah cari dua bilangan, kalau dikali harus bernilai 8, tapi kalau ditambah harus bernilai 6. Maka bilangan itu adalah 4 dan 2. Bilangan yang paling besar 4. 4 ikut tanda yang sebelah kiri min, lalu min dikalikan dengan plus, hasilnya min juga. Taruh di sini minnya. Maka didapat nilai X-nya sama dengan 4, atau kemungkinan kedua X-nya sama dengan 2. Nah, di sini kita mencari X sekaligus Y juga, maka kita akan mencari Y setelah ketemu X-nya. Ketika X-nya sama dengan 4, maka Y-nya berapa? Kita punya rumus Y ini tadi, yaitu 6 min X. Kalau X-nya 4, maka didapat Y-nya 2. Sedangkan kalau X-nya 2, kita didapat nilai Y-nya sama dengan 4. Maka diperoleh penyelesaiannya ada dua kemungkinan, X sama dengan 4 dan Y-nya akibatnya Y sama dengan 2, atau X sama dengan 2 maka Y-nya sama dengan 4. Teman-teman, selanjutnya kita bahas nomor 9. Nomor 9 ini adalah soal berkaitan dengan fungsi, ya. Di situ dituliskan ada fungsi f setengah X sama dengan X kuadrat dibagi X min 1. Sedangkan pertanyaannya adalah bagaimanakah bentuk fungsi fx-nya? Ya, penyelesaiannya berarti kita akan mengubah setengah X di sini menjadi X saja. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita mengganti X ini dengan sesuatu yang menghilangkan duanya, ya, yaitu kita ganti X-nya itu dengan 2X, ya. Coba kita substitusikan. Jadi sekarang X-nya kita ganti dengan 2X. Ini tujuannya adalah untuk menghilangkan duanya. Jadi setengah kali 2X, yang sebelah kanan juga jangan lupa X-nya diganti dengan 2X, maka jadi 2X kuadrat dibagi 2X dikurang 1. Nah, di sini nilai 2-nya hilang, maka didapatkan bentuk fx sama dengan 4X kuadrat dibagi 2X min 1. Nomor 10. Soal nomor 10 masih berkaitan dengan fungsi, dan di sini kita ditanyakan inverse suatu fungsi. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas tentang soal ini, maka teman-teman perlu ketahui bahwa jika ada suatu fungsi fx sama dengan ax ditambah b, maka teman-teman bisa mencari inverse fungsi tersebut dengan simbol seperti ini, yaitu x min b per a. Yang kedua bentuknya adalah ketika ada fungsi fx sama dengan ax ditambah b dibagi dengan cx plus d. Nah, teman-teman cukup menukar nilai a dan d nya
ya, sehingga diperoleh f inverse x sama dengan d-nya kita tukar tempatnya jadi dx plus b, tetapi kita negatifkan, dibagi dengan cx. Nah, a pindah ke sini tapi kita negatifkan, maka diperolehlah rumus untuk inverse fungsinya min dx plus b dibagi cx min a. Nah, lalu bagaimanakah jika untuk menyelesaikan soal tadi, yaitu di situ disebutkan fx sama dengan 2x min 3 dibagi dengan 4x plus 5 ya. Maka kita akan menukar 2 dengan 5-nya sehingga diperoleh f inverse x sama dengan 5, kita negatifkan, kita pindah menjadi min 5x min 3 dibagi dengan 4x, 2 kita pindah lalu kita negatifkan. Sebenarnya sudah selesai sampai di sini. Ya, untuk jawabannya sepertinya adalah A ya, tapi di sini harusnya minus ya. Di sini ada salah ketik. Jadi jawabannya adalah A, min 5x min 3 dibagi 4x min 2.